Tegalsari itu santrinya banyak. Kalau sanad keilmuannya ke Mbah Abdul Manan yang pendiri Termas, kalau Bujangga Ronggo Warsito yang dari Solo, kalau pahlawan itu pahlawan Diponegoro itu. Tegalsari ini diawali dari adanya 3 orang santri yang datang dari Caruban, yaitu yang pertama Khotib Anom, yang kedua Muhammad Besari, yang ketiga Mbah Nur Sodik. Tiga-tiganya adalah 3 bersaudara yang nyantri di Dukuh Setono di Tegalsari kepada Mbah Kyai Donopuro, yaitu di tempatnya di seberang kali dari Tegalsari, di barat kali. Dukuh Setono itu ada 3 tokoh, yaitu Mbah Donopuro, Noyopuro, Wongsopuro. Itu termasuk guru besar dari Mbah Kyai Ageng Muhammad Besari yang babat Tegalsari yang ada di timur sungai. Kemarin beliau bertiga 3 bersaudara, Mbah Khotib Anom, Mbah Muhammad Besari, sama Mbah Nur Sodik, itu nyantri di Setono, Masjid Donopuro, Mbah Donopuro. Kemarin 3 bersaudara itu semuanya mondoknya di Mbah Donopuro. Memang tiap-tiap generasi itu ada yang sangat ditokohkan. Kalau Setono itu Mbah Donopuro, kalau di Tegalsari timur sungai itu Mbah Muhammad Besari. Setelah Mbah Muhammad Besari diperistrikan dengan putrinya Mbah Nur Salim, Mbah Yai Nur Salim Mantub, akhirnya kalian Mbah Donopuro disuruh mengembangkan, yaitu mendirikan pesantren, ya tepatnya di timur kali di Dukuh Taman Asri. Kemudian Taman Asri itu menjadi tamanan, kemudian yang sekarang dinamakan Tegalsari. Nah, beliau mendirikan masjid dan dikelola oleh 3 orang pesantrennya itu. Kalau Mbah Muhammad Besari sebagai ahli kitabnya, kemudian konon Mbah Nur Sodik itu sebagai lurah pondoknya yang dia sebagai juga hafidnya, dan katanya dia adalah ahli dalam kanuragan. Pondok pesantren, semua pondok-pondok pesantren yang ada di Jawa Timur rata-rata masih ada dzurriyyah dari Tegalsari, terutama yang banyak dari Mbah Iskak Coper. Itu maka dari itu sampai sekarang Masjid Tegalsari, makam Mbah Ageng Muhammad Besari itu banyak dikunjungi oleh para peziarah. Dan apa yang belum banyak orang tahu terkait dengan Mbah Khotib Anom, itu sekarang dimakamkan di Kalangbret, Tulungagung. Itu 3 bersaudara yang paling tua.
Jadi yang paling tua itu berada di Kanambret Tulungagung. Kemarin ke sana ikut pamannya, karena beliaunya dapat tugas sebagai khotib di Tulungagung, maka beliaunya bertempat di rumah, ikut sama pamannya Mbah Abdurrahman. Setelah beberapa saat, akhirnya santri semakin banyak, ya dari mana-mana, ya santrinya semakin banyak, apalagi ketika pesantren itu dipimpin oleh cucu Mbah Muhammad Besari, yaitu Mbah Hasan Besari. Nah, waktu itu santrinya termasuk Diponegoro, dan yang terkenal juga Pujangga Ronggowarsito, itu dari Keraton Solo. Nah, ketika pada masa Mbah Hasan Besari itu karena masjidnya atau pesantrennya itu kapasitasnya tidak mencukupi, akhirnya masjid dipindahkan, yaitu ke Coper, ke tempat putranya Mbah Muhammad Besari, yaitu Mbah Muhammad Ishak. Sedang konon terus waktu itu dibangunkan masjid yang sekarang masih ini. Yang bangun adalah Mbah Hasan Besari, dan ketika itu Mbah Muhammad Besari masih sugeng atau masih hidup. Nah, ketika pesantren semakin luas, semakin pengaruhnya sampai di mana-mana, maka katakanlah seperti kerajaan kecil, ya Tegalsari itu mengadakan atau melaksanakan hukum, yaitu hukum Islam. Jadi kalau mencuri potong tangan, yang merampok, membunuh juga dibunuh. Akhirnya atau di penjara karena raja tidak berkenan, maka pada waktu itu ya dengan takdir Allah justru Mbah Hasan Besari itu diambil menantu oleh Keraton Solo.